Pada suatu ekspedisi di Mesir, ditemukan sebuah piramida yang alasnya berbentuk persegi. Sketsa dari piramida tersebut tampak pada gambar di samping. Jarak titik A ke B adalah 100 meter dan jarak titik A ke T adalah 150 meter. Titik M adalah pintu masuk berada di tengah-tengah AB dan titik N adalah tempat penyimpangan mumi berada di garis TO dengan TN banding NO adalah 2:3. Berdasarkan bacaan di atas, isilah kolom benar atau salah dengan benar jika pernyataan benar dan salah jika pernyataan salah. Pernyataan pertama, tinggi piramida tersebut adalah 50/7 meter. Pernyataan kedua, jarak antara puncak piramida dengan pintu masuk adalah 100/3 meter. Pernyataan ketiga, jarak antara ruang penyimpangan mumi dengan pintu masuk adalah 20/22 meter. Perhatikan sketsa. Sisi alas piramida 100 meter dan tinggi rusuk tegaknya 150 meter. TN banding NO sama dengan 2:3. Langsung saja diteliti kebenaran dari setiap pernyataan. Pernyataan pertama, tinggi piramida tersebut adalah 50/7 meter. Tinggi piramida sama dengan TO. Lihat, segitiga AOT siku-siku DO. AC sama dengan diagonal sisi sama dengan S/2 sama dengan 100/2 meter. AO sama dengan setengah kali AC sama dengan setengah kali 100/2 sama dengan 50/2 meter. Selanjutnya, karena segitiga AOT siku-siku DO, maka berlaku teorema Pythagoras AO kuadrat plus TO kuadrat sama dengan AT kuadrat. 50/2 dikuadratkan plus TO kuadrat sama dengan 150 kuadrat. 5.000 plus TO kuadrat sama dengan 22.500. TO kuadrat sama dengan 17.500. TO sama dengan akar 17.500. 17.500 sama dengan 2.500 kali 7. Sehingga TO sama dengan 50/7 meter. Jadi, pernyataan pertama benar. Berikutnya, pernyataan kedua, jarak antara puncak piramida dengan pintu masuk adalah 100/3 meter. Jarak antara puncak piramida dengan pintu masuk adalah TM. Lihat, segitiga MOT siku-siku DO. TO sudah dicari pada pernyataan pertama, yaitu sama dengan 50/7 meter. MO sama dengan setengah kali sisi sama dengan 50 meter. Selanjutnya, karena segitiga MOT siku-siku DO, maka berlaku teorema Pythagoras TO kuadrat plus MO kuadrat sama dengan TM kuadrat. 50/7 dikuadratkan plus 50 kuadrat sama dengan TM kuadrat. 17.500 plus 2.500 sama dengan TM kuadrat. 20.000 sama dengan TM
kuadrat. TM sama dengan akar 20.000. 20.000 sama dengan 10.000 kali 2. Sehingga TM sama dengan 100 akar 2 meter. Jadi, pernyataan kedua salah. Berikutnya, pernyataan ketiga. Jarak antara ruang penyimpanan mumi dengan pintu masuk adalah 20 akar 22 meter. Jarak antara ruang penyimpanan mumi dengan pintu masuk adalah NM. Lihat segitiga NOM siku-siku di O. Perhatikan titik N pada TO sehingga TN banding NO sama dengan 2:3. Panjang TO sudah ketemu di pernyataan pertama, yaitu 50 akar 7 meter. Secara perbandingan, NO sama dengan 3 dan TO sama dengan 5. Jadi, NO sama dengan 3/5 kali TO. Sama dengan 3/5 kali 50 akar 7. Sama dengan 30 akar 7 meter. MO sama dengan setengah kali sisi sama dengan 50 meter. Selanjutnya, karena segitiga NOM siku-siku di O, maka berlaku teorema Pythagoras NO kuadrat plus MO kuadrat sama dengan NM kuadrat. 30 akar 7 dikuadratkan plus 50 kuadrat sama dengan NM kuadrat. 6.300 plus 2.500 sama dengan NM kuadrat. 8.800 sama dengan NM kuadrat. NM sama dengan akar 8.800. 8.800 sama dengan 400 kali 22. Sehingga NM sama dengan 20 akar 22 meter. Jadi, pernyataan ketiga benar. Pemanfaatan kayu jati. Pak Budi mempunyai sebuah pohon jati di kebunnya. Pohon jati tersebut akan ditebang dan digergaji menjadi beberapa papan. Papan yang diperoleh dari setiap meter batang pohon jati adalah sebanyak 12 papan. Papan tersebut akan dibuat pintu dan jendela. Kebutuhan papan pada pembuatan pintu dan jendela dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel, untuk kerajinan pintu jenis A membutuhkan 9 papan. Pintu jenis B membutuhkan 11 papan. Jendela jenis A membutuhkan 4 papan. Dan jendela jenis B membutuhkan 6 papan. Soal nomor 1. Pak Budi akan memperkirakan banyaknya papan yang dapat diperoleh. Oleh sebab itu, dia akan mengukur tinggi pohon jati di kebunnya. Pak Budi berdiri pada jarak 7,5 meter dari pohon tersebut dan melihat puncak pohon dengan sudut elevasi 45 derajat. Jika jarak mata Pak Budi dengan tanah adalah 150 cm, maka tinggi pohon jati tersebut adalah. Soal ini termasuk soal pilihan ganda. Jadi, ada satu jawaban yang benar. Perhatikan sketsa. Tinggi pohon terbagi menjadi 2, yaitu dari puncak ke mata Pak Budi adalah X meter dan dari mata Pak Budi ke tanah adalah 150 cm.
dijadikan meter sehingga sama dengan 1,5 meter. Perhatikan segitiga siku-siku. Menurut sudut 45 derajat, X adalah sisi depan dan 7,5 adalah sisi samping. Perbandingan trigonometri yang tepat jika diketahui sisi depan dan sisi samping adalah tangen atau biasa disingkat tan. Langsung saja, tan 45 derajat sama dengan depan per samping atau biasa disingkat desa. Selanjutnya, kalian seharusnya sudah hafal nilai dari tan 45 derajat, yaitu 1. Nah, jika nilai tan 45 derajat sama dengan 1 dimasukkan, didapat 1 sama dengan X per 7,5. X sama dengan 7,5 meter. Setelah X ketemu, maka tinggi pohon jati sama dengan X plus 1,5 sama dengan 7,5 plus 1,5 sama dengan 9 meter. Soal nomor 2. Pak Budi mempunyai beberapa variasi jenis pintu dan jendela yang akan dibuat. Berdasarkan banyak papan yang diperoleh, berilah tanda centang pada pernyataan-pernyataan yang benar. Soal ini termasuk soal pilihan ganda kompleks. Artinya, jawaban lebih dari 1. Jadi, kalian wajib meneliti setiap pernyataan untuk menentukan kebenarannya. Sebelum meneliti setiap pernyataan, perlu dihitung terlebih dahulu banyak papan yang diperoleh Pak Budi. Pada soal dikatakan, setiap meter batang pohon jati dapat diperoleh 12 papan. Artinya, 1 meter sama dengan 12 papan. Pada soal nomor 1, tinggi pohon jati di kebun Pak Budi adalah 9 meter. Jadi, untuk menghitung banyak papan yang diperoleh dari pohon jati Pak Budi, digunakan perbandingan senilai, yaitu sama dengan 9 per 1 kali 12, sama dengan 108 papan. Nah, setelah banyak papan yang diperoleh dari pohon jati sudah ketemu, baru diteliti setiap pernyataan-pernyataan yang ada. Jika variasi pintu dan jendela membutuhkan papan lebih dari 108 buah, maka pernyataan tersebut salah. Dan jika variasi pintu dan jendela membutuhkan papan kurang dari 108 buah, maka pernyataan tersebut benar. Sebenarnya, soal ini cukup mudah, tapi kalian harus teliti, sebab masing-masing pintu dan jendela mempunyai 2 jenis, yaitu jenis A dan jenis B. Baca baik-baik setiap pernyataannya. Nah, langsung saja pernyataan pertama, Pak Budi dapat membuat 6 buah pintu jenis A dan 5 buah pintu jenis B. Banyak papan untuk membuat 6 buah pintu jenis A dan 5 buah pintu jenis B sama dengan 6 kali 9 plus 5 kali 11 sama dengan 54 plus 55 sama dengan 109 papan. Karena lebih dari 108 papan, maka pernyataan ini salah. Pernyataan kedua, Pak Budi dapat membuat 7 buah pintu jenis A dan 4 buah pintu jenis B. Banyak papan untuk membuat 7 buah pintu jenis A dan 4 buah pintu jenis B
sama dengan 7 kali 9 plus 4 kali 11 sama dengan 63 plus 44 sama dengan 107 papan. Karena kurang dari 108 papan, maka pernyataan ini benar. Pernyataan ketiga, Pak Budi dapat membuat 14 buah jendela jenis A dan 9 buah jendela jenis B. Banyak papan untuk membuat 14 buah jendela jenis A dan 9 buah jendela jenis B sama dengan 14 kali 4 plus 9 kali 6 sama dengan 56 plus 54 sama dengan 110 papan. Karena lebih dari 108 papan, maka pernyataan ini salah. Pernyataan keempat, Pak Budi dapat membuat 7 buah pintu jenis A dan 12 buah jendela jenis A. Banyak papan untuk membuat 7 buah pintu jenis A dan 12 buah jendela jenis A sama dengan 7 kali 9 plus 12 kali 4 sama dengan 63 plus 48 sama dengan 111 papan. Karena lebih dari 108 papan, maka pernyataan ini salah. Pernyataan kelima, Pak Budi dapat membuat 4 buah pintu jenis B dan 10 buah jendela jenis B. Banyak papan untuk membuat 4 buah pintu jenis B dan 10 buah jendela jenis B sama dengan 4 kali 11 plus 10 kali 6 sama dengan 44 plus 60 sama dengan 104 papan. Karena kurang dari 108 papan, maka pernyataan ini benar. Jadi, pernyataan yang benar adalah pernyataan 2 dan pernyataan 5.